Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsita Noryati dari kelompok 11. Ingin menyampaikan materi yang berjudul Aksiologi Masalah Nilai. A yang baik dalam aksiologi masalah nilai. Berabad-abad yang lampau, suatu ketika, Socrates yang menyusuri jalan-jalan di kota Athena seraya mengucapkan kata-kata yang kini termasyhur, kenalilah diri sendiri. Dan berabad-abad sudah masa hidupnya, seorang penyair terkenal, Alexander Pope, mengatakan penyelidikan mengenai umat manusia dalam arti kata yang sebenarnya hendaknya ditunjukkan kepada manusianya sendiri. Namun, Anda pun tentu sependapat bahwa seandainya kita dapat menyetujui kedua contoh tersebut, liku-liku masalahnya belum terjawab sepenuhnya, baik oleh ajaran Socrates maupun oleh ajaran penyair Alexander Pope di atas. Sesungguhnya masalah pengenalan diri sendiri meluas dan melebar ke segenap masalah lain yang kita pelajari. Mengenal diri sendiri secara memadai berarti mengenal dunia tempat kita hidup. Mengenal diri sendiri berarti mengetahui cara memperoleh pengetahuan dan mengetahui apakah yang dinamakan hidup dan jiwa. Tetapi sudah pasti Socrates tidak sampai dapat mengetahui akibat-akibat sampingan yang bakal timbul dari pernyataan sederhana yang dibuatnya itu. B. Makna yang dikandung oleh nilai dan yang baik. Sejumlah penggunaan istilah baik, marilah kita mendekati masalah baik seperti pendekatan kita terhadap masalah-masalah lain yang telah ditetapkan di depan. Kita susun suatu daftar yang berisi sejumlah pernyataan yang di dalamnya terdapat istilah baik. Ancap kali kita membuat pernyataan-pernyataan seperti berikut ini. Pembelian ini baik. Ia orang baik. Ini pisau baik. Kiranya baik menjadi orang sehat. Hendaknya dicatat bahwa kalimat yang terakhir dapat kita ubah bentuk menjadi kesehatan merupakan sesuatu yang baik. Tetapi kalimat-kalimat yang lain tidak dapat kita ubah secara demikian. Misalnya jika saya mengatakan ini pisau baik, sudah pasti yang saya maksudkan berbeda dengan apabila saya mengatakan pisau merupakan sesuatu yang baik. Dalam hal ini kesehatan dalam dirinya sudah mengandung unsur kebaikan, sedangkan pisau dikatakan baik karena dapat menjadi alat untuk melakukan sesuatu. Masalah baik dan masalah nilai. Kata baik dipakai dalam arti yang berbeda-beda di masing-masing pernyataan di atas. Masalahnya dari bercampur aduk jika berbagai penggunaan istilah baik tersebut diberi makna yang setara, terkecuali kalau kita dapat menunjukkan bahwa memang terdapat inti makna yang sama yang terdapat dalam segenap penggunaan tadi. Seseorang baru saja membeli kursi dari seorang temannya. Setelah mendengar berapa pembayaran untuk itu, kemudian mengatakan suatu pembelian yang baik. Yang dimaksudkan tema tadi ialah bahwa jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli kursi tersebut sesungguhnya lebih rendah dibandingkan dengan nilai kursi itu yang sebenarnya. Dengan kata lain, pembelian yang baik merupakan pembelian yang di dalamnya nilai uang yang dibayar lebih rendah dibandingkan dengan nilai barang yang dibelinya. Nampak di sini ada suatu hubungan tertentu antara pengertian baik dengan pengertian nilai. Marilah kita perhatikan kalimat berikut ini. Pisau yang baik. Apakah yang kita maksudkan dalam hal itu? Pisau yang baik ialah pisau yang bernilai atau berguna jika kita hendak mengiris sesuatu. Berarti bahwa pisau yang baik meliputi juga hal-hal yang ada di samping pengertian nilai, meskipun dengan sendirinya juga meliputi pengertian nilai. Filsafat nilai. Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Di dunia ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai yang khusus, seperti ekonomi, estetika, etika, filsafat agama, dan epistemologi. Epistemologi bersangkutan dengan masalah kebenaran.
Etika bersangkutan dengan masalah kebaikan dalam arti kesusilaan, dan estetika bersangkutan dengan masalah keindahan yang bernilai dan yang diberi nilai. Marilah kita kembali kepada pernyataan kesehatan merupakan sesuatu yang baik, dan mengubah bentuk menjadi kesehatan merupakan sesuatu yang bernilai. Demikianlah setelah mendengar ucapan semacam itu, seseorang pesimis mengatakan omong kosong. Kesehatan bukan merupakan sesuatu yang bernilai karena sekadar memperpanjang kehidupan yang tidak bahagia. Hendaknya dicatat bahwa pendapat pesimis tersebut merupakan orang yang memberi nilai negatif atau lebih tepatnya menilai rendah baik kepada kesehatan maupun kepada kehidupan. Tetapi berbeda dengan pendapat pesimis tadi, Anda mungkin mengatakan tidak, kesehatan merupakan sesuatu yang bernilai, bukan karena saya menyukainya atau memberi nilai di dalam dirinya. Dan Anda seorang pesimis, seperti orang biasa, seperti tidak dapat melihat kenyataan. Dalam hal ini, orang yang pesimis tersebut sesungguhnya berpendapat bahwa kesehatan hanya bernilai jika orang memberi nilai kepadanya, sedangkan Anda mengatakan kesehatan mempunyai hakikat yang demikian rupa, sehingga dirinya sendiri sejak semula sudah bernilai. Contohnya yang demikian ini menunjukkan perbedaan antara yang bernilai dan yang diberi nilai. Contoh ini juga menunjukkan adanya dua macam hal, seperti yang sejak semula sudah bernilai dan sesuatu yang bernilai karena dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik merupakan nilai akhir yang menjadi tujuan, sedangkan nilai instrumental merupakan alat untuk mencapai nilai intrinsik. Sebagai contoh nilai intrinsik yaitu nilai yang dipancarkan oleh suatu lukisan, dan salat 5 waktu merupakan nilai intrinsik dan merupakan perbuatan yang sangat luhur. Nilai instrumentalnya bahwa dengan melaksanakan sholat akan mencegah perbuatan yang keji atau jahat yang dilarang oleh Allah, dan tujuan akhirnya mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Situasi nilai. Situasi nilai meliputi sesuatu objek yang memberi nilai yang sebaiknya dinamakan segi pragmatis. Suatu objek yang diberi nilai disebut segi sistematis. Suatu perbuatan penilaian, dan sesuatu nilai ditambah perubahan penilaian. Keharusan dan kenyataan. Masalah dan keharusan dan kenyataan merupakan masalah yang penting. Jika ada seorang ahli fisika yang harus membuktikan kebenaran teori relativitas mendasarkan diri pada hal-hal yang bersifat penilaian, maka ia akan menjadi sasaran ejekan atau suatu perbuatan penilaian. Tetapi hendaknya diingat bahwa memang mungkin menilai teori relativitas sebagai sesuatu teori ilmiah. Ini dapat dilakukan berdasarkan sejumlah ukuran sebagai teori yang baik, artinya berdasarkan atas kemampuannya memberikan penjelasan. Pendekatan-pendekatan dalam aksiologi. Pernyataan mengenai hakikat nilai dapat dijawab dengan 3 macam cara. Orang dapat mengatakan bahwa nilai sepenuhnya hakikatnya subjektif. Nilai merupakan reaksi-reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku, dan keberadaan tergantung pada pengalaman-pengalaman mereka. Yang demikian ini dapat dinamakan subjektivitas, atau dapat pula orang mengatakan nilai merupakan kenyataan yang ditinjau dari segi ontologi, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai tersebut merupakan esensi logis dan dapat diketahui melalui akal. Pendirian ini dinamakan subjektivisme logis. Orang juga dapat mengatakan bahwa nilai merupakan unsur objektif yang menyusun kenyataan. Yang demikian ini disebut objektivisme metafisik. Sejumlah makna nilai. Secara singkat dapat dikatakan perkataan nilai kiranya mempunyai macam makna seperti berikut ini. 1. Mengandung nilai, artinya berguna. 2. Merupakan nilai, artinya baik atau benar atau indah. 3. Mempunyai nilai, artinya merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas
yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap menyetujui atau mempunyai sifat nilai tertentu. 4. Memberi nilai artinya menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu. Sesuatu benda atau perbuatan dapat mempunyai nilai dan berhubungan dengan itu dapat dinilai. Hal-hal tersebut dapat mempunyai nilai karena mengandung nilai atau menggambarkan suatu nilai. Suatu pernyataan mempunyai nilai kebenaran dan karena itu bernilai untuk pemberitahuan. Suatu lukisan mempunyai nilai keindahan dan berhubungan dengan itu menilai bagi mereka menghargai seni. Seorang ilmuwan memberi nilai kepada pernyataan-pernyataan yang benar dan pecinta keindahan memberi nilai kepada karya-karya seni. Apa yang dikatakan di atas merupakan cara-cara penggunaan kata nilai. Makna yang dikandung nilai tersebut menimbulkan 3 permasalahan yang bersifat umum. 1. Apakah yang dimaksud nilai itu? 2. Apakah yang menyebabkan bahwa suatu objek atau perbuatan bernilai dan bagaimana cara mengetahui bila manakah sebutan nilai? 3. Proses kejiwaan apakah yang tersangkut dalam tanggapan-tanggapan penilaian dan bagaimanakah cara menentukan makna yang dikandungnya serta verifikasi yang dapat dilakukan terhadapnya. C. Nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan. Kualitas melukis suatu objek, apakah yang dimaksud? Bila orang mengatakan nilai merupakan kualitas empiris, kualitas ialah sesuatu yang dapat disebut dari suatu objek. Dengan kata lain, kualitas ialah suatu segi dari barang, sesuatu yang merupakan bagian dari barang tersebut dan dapat membantu melukisnya. Kualitas empiris ialah kualitas yang diketahui atau dapat diketahui melalui pengalaman. Contohnya cara mengetahui bahwa pisang itu kuning ialah melihat sendiri. D. Nilai sebagai objek suatu kepentingan. Setiap nilai menyangkut sikap. Bahwasanya sering orang tidak sepakat mengenai nilai-nilai. Kiranya sudah jelas. Ada pula yang mengatakan bahwa masalah nilai sesungguhnya merupakan masalah pengutamaan. Dan mengenai masalah selera, orang tidak perlu mempertimbangkannya. Tetapi sama pula benarnya bahwa mengenai banyak nilai orang dapat memperoleh kesepakatan. Kiranya juga jelas bahwa perasaan dan keinginan senantiasa berhubungan erat dengan tanggapan-tanggapan penilaian. Jika seseorang mempertimbangkan tanggapan-tanggapan penilaian yang lain yang dibuatnya mengenai barang suatu atau suatu tindakan, maka pastilah akan dijumpai semacam keadaan perangkat, sikap, atau kecenderungan untuk setuju atau menentang. Teori pragmatis mengenai nilai yang bersifat penolakan terhadap teori nilai yang didasarkan atas kepentingan kiranya menyebabkan tampilan teori lain yaitu teori pragmatis. Hendaknya diingat bahwa pragmatisme mendasarkan diri atas akibat-akibat dan begitu pula halnya dengan teori pragmatisme mengenai nilai. Hubungan sarana tujuan dalam teori of valuation, Dewey mengatakan bahwa pemberian nilai menyangkut perasaan, keinginan, dan sebagainya. Pemberian nilai tersebut juga menyangkut tindakan akal untuk menghubungkan sarana dan tujuan. Sarana dan tujuan tindakan terpisahkan, tetapi Dewey juga memperingatkan agar orang tidak hanya mempertimbangkan tujuan sebagai pembenaran bagi setiap macam sarana yang digunakan, karena sarana itu sendiri dapat menimbulkan akibat-akibat yang berbeda sama sekali dengan apa yang dikehendaki atau diramalkan. F. Nilai sebagai esensi. Keberadaan nilai-nilai dari sudut ontologi adanya menarik, bahkan kaum pragmatis memahamkan hubungan antara nilai dengan yang tahu sedemikian rupa sehingga dalam hal ini pandangan mereka dekat dengan pandangan kaum idealis. Sesungguhnya nilai-nilai merupakan hasil ciptaan yang tahu atau subjek yang mengetahui. Hanya saja kaum idealis, misalnya W.M. Urban dalam buku The Intelligible World, memandang nilai sebagai satuan-satuan yang merupakan
kenyataan satuan-satuan yang sejak semula sedang terkandung dalam susunan kenyataan itu sendiri. Sesungguhnya salah satu pendiri idealisme mengatakan ditinjau dari segi eksistensi, adanya segenap kenyataan tergantung pada yang bernilai. Dengan begitu, Urban memberikan suatu kedudukan ontologis kepada nilai-nilai yang serupa dengan pandangan kaum realis mengenai alam. Nilai sebagai esensi. Apakah kita berusaha menemukan nilai? Karena nilai memang harus dicari atau ditemukan, atau adanya nilai-nilai karena kita ciptakan. Dengan kata lain, apakah nilai dicari untuk ditemukan karena sifat intrinsik yang melekat padanya, atau apakah hal-hal tertentu menjadi nilai karena kita menginginkan sebagai nilai-nilai? Jika nilai merupakan nilai karena kita yang menciptakannya, maka tentu kita akan dapat membuat baik menjadi buruk dan buruk menjadi baik. Yang demikian ini kiranya bertentangan dengan kenyataan. Dengan cara bagaimanapun kita ingin membuat buruk menjadi baik, ia tetap buruk juga, dan demikian pula sebaliknya. Sesungguhnya nilai-nilai ada dalam kenyataan, namun tidaklah bereksistensi. Berhubung dengan itu, nilai-nilai tersebut haruslah merupakan esensi-esensi yang terkandung dalam barang sesuatu serta perbuatan-perbuatan. Pandangan semacam ini erat hubungannya ajaran Plato dan Aristoteles mengenai forma-forma dan ditampilkan oleh Nikolai Hartmann dalam bukunya yang berjudul Ethics. Sebagai esensi, nilai tidak bereksistensi namun ada dalam kenyataan. Nilai-nilai dapat dikatakan mendasari barang sesuatu dan bersifat tetap. Jika orang mengatakan perdamaian merupakan sesuatu yang bernilai, maka ia memahami bahwa di dalam hakikat perdamaian itu sendiri terdapat nilai yang mendasarinya. Esensi bukan merupakan kualitas. Esensi tidak dapat ditangkap secara indrawi. Ini berarti memahami nilai tidak dapat dilakukan sebagaimana kita memahami warna. Jika demikian halnya, bagaimana cara mengetahuinya? Sesungguhnya nilai-nilai dipahami secara langsung melalui apa yang dinamakan indera nilai. Pengetahuan mengenai nilai bersifat a priori, dalam pengertian tidak tergantung pada pengalaman dalam arti kata yang biasa. Nilai-nilai diketahui secara langsung, baik orang dapat atau tidak dapat menangkapnya. Mencoba menunjukkan nilai yang terdapat dalam satu objek atau perbuatan kepada seseorang yang tidak mempunyai pengalaman tentang nilai, sama sulitnya dengan coba menunjukkan warna kepada orang buta. Sebab menurut Hartmann, nilai bukanlah kualitas melainkan merupakan esensi. Perhatikan pernyataan kesehatan merupakan sesuatu yang baik. Pertama-tama, mereka yang mengakui kebenaran pernyataan tersebut tentunya juga akan mengatakan berhubungan dengan itu kesehatan tidak ada. Tentunya Anda mengakui bahwa kesehatan merupakan sesuatu yang baik, meskipun seandainya tidak ada orang yang sehat dalam arti kata demikian. Ini setiap nilai mempunyai kecenderungan ke arah kenyataan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.